Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Ini ada 3 wakil ketua ya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aisyah Kecamatan Wonosalam, dan juga jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Jombang yang hadir. Ini ada Pak Guru SD saya ini, Pak Ketua PCM Tembelang, ini Pak Guru saya. Jadi beliau ini guru yang sukses ya, karena muridnya jadi Ketua BWF. Guru yang baik, jadi gurunya tetap Ketua PCM, muridnya Ketua BWF. Yang saya hormati keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kecamatan Wonosalam, dan juga Pak Kepala Desa Wonosalam yang saya hormati, saya banggakan, dan juga dari Forkompimcam ya, baik dari kecamatan, dan Koramil, dan juga dari Polsek Wonosalam yang saya hormati dan juga saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu dalam rangka tabligh akbar dan relokasi Masjid Al-Huda di Dukuh ya. Ini saya agak jumbo, kalau saya itu Dukuh dan dusun itu kan sama. Tapi ini luar biasa, ada Dukuh Junggo, dusun Mangirjo. Nah, kalau kita di Tembelang kan dusun dan dukuh sama kan gitu. Kepala desanya Kasun atau Kami Tuo kan dulu kalau gitu. Nah, ini berarti memang di sini ini spesial, karena dusunnya ada 3 dukuh yang teritorialnya kita tidak tahu bagaimana pembagiannya. Mungkin nanti Pak Kades bisa menjelaskan. Kok ada 3 dukuh dalam 1 dusun di desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam ini. Pak Kades yang saya hormati, mungkin juga dari Forkompimcam, saya sering nyampaikan, ini untuk bagian pertama, doktrin perjuangan di Muhammadiyah. Doktrin perjuangan di Muhammadiyah itu ada 5. Yang pertama adalah doktrin tauhid, yang kedua adalah doktrin menggerakkan pencerdasan, yang ketiga adalah memobilisasi amal usaha, yang keempat adalah doktrin ta'awun, kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan yang kelima adalah menjauhi politik praktis. Karena Jombang mau pilkada, maka Muhammadiyah secara organisasi tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon. Meskipun podo konco cedeke, tetap gak oleh mendukung secara institusional. Kalau mau jadi tim sukses boleh, tapi harus cuti dari organisasi dulu, nanti kalau sudah selesai baru kembali lagi. Jadi ini perlu saya pesankan, karena ini musim pilkada, termasuk kami yang di PWM juga sama. Kami tidak akan mungkin mendukung salah satu. Apa-apane loro-lorone padha apike, kan gitu ya. Nah, ini saya kira tiga-tiganya sama baiknya. Sama kenalnya, sama baiknya, dan tentu kami harus netral. Nah, dalam doktrin ta'awun itu ada 4 dimensi. Yang pertama adalah kerjasama antara Muhammadiyah dengan ormas di luar Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu boleh kerjasama dengan NU, dengan LDII, dengan Al-Irsyad, dengan ormas-ormas Islam yang lain. Dan ini yang harus difahami oleh teman-teman Muhammadiyah di bawah. Tidak ada kata musuh ketika kita berinteraksi dengan organisasi Islam yang lain. Kita harus bisa ta'awun,
Kita harus bisa bekerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dimensi yang kedua itu adalah kerjasama antara Muhammadiyah dengan umat ya di luar Islam. Kita boleh ya, kita dibolehkan, tetapi tentu dalam koridor bukan masalah akidah dan ibadah. Dalam hal muamalah silakan, tapi dalam hal akidah dan ibadah tentu itu yang dilarang. Nah, yang ketiga, kerjasama antara Muhammadiyah dengan pemerintah, TNI, dan Polri. Nah, ketika kerjasama antara Muhammadiyah dengan TNI dan Polri ini termasuk di desa, antara ranting dengan kepala desa, antara pimpinan cabang dengan Pak Camat, dengan Forkompimcam, itu boleh. Dan sifatnya atau karakternya itu adalah bukan kontradiktif konfrontatif. Kita ini kritis kooperatif. Artinya kalau memang ada kebijakan pemerintah misalnya, kita akan selalu mengingatkan. Dan Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Karena gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita ini dakwah, kita mengajak orang lain, ini kok koyok kate judil ya. Kalau kita ini ingin mengajak orang lain masuk ke dalam Islam, tentu ada cara, tidak boleh ada pemaksaan. Ada ayat la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama Islam. Tetapi kita diingatkan oleh yang pertama dengan bil hikmah, dengan jalan yang bijaksana. Kita harus paham. Jadi kalau kemudian kita ini misalnya dakwah di Wonosalam, kita ini harus bijak. Strategi atau cara apa yang akan kita lakukan. Dan inilah saya kira yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Ustadz Rahmat dan teman-temannya dengan jalan bil hikmah, karena memahami situasi dan kondisi yang ada di desa Junggo, Dukuh Junggo, dusun Mangirejo, desa Kecamatan Wonosalam ini. Itu bil hikmah. Tidak kemudian nyalahkan, oh titik-titik iki swarga, neraka, ini halal. Tidak. Kita harus paham. Ada kalimat yang bijaksana itu nanti yang memang betul-betul, atau situasi dan kondisi yang harus kita pahami sehingga kita bisa bertindak secara bijaksana. Yang kedua tentu wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Sering saya sampaikan, ini komunikasi dakwah itu jangan hanya aspek bicara saja, tapi aspek ada listening, bukan aspek speaking saja bicara. Ada listening, mendengar apa yang menjadi permasalahan. Jadi kalau kemudian kita ini misalnya ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir bandang, maka jangan keluar speaking saja, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang sabar. Pak, aku iki wis sabar tapi telung dino gak mangan, Pak. Ini bukan seperti itu. Dakwah itu mendengar apa keluhane, nek durung mangan ya kek ana mangan.
Nek durung ganti kelambi 3 dina ya kayak ana kelambi. Itulah dakwah yang sebenarnya, komunikasi dakwah yang sesungguhnya. Ada istilah to hear, ada istilah to listen. Jadi listening tadi ada speaking skill, keterampilan itu seperti kita mubalik. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah listening skill, kemampuan mendengar. Mendengar apa yang menjadi problem di masyarakat, itu yang harus kita tangani. Listening skill itu ada 2 makna, ada to hear, mendengar, ada to listen, mendengar sama tapi maknanya beda. Kalau to hear itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, gak mampir nang jero ati blas. Tapi kalau to listen itu mendengarkan dan diampirkan ke dalam hati kita. Kita coba berempati, membayangkan bagaimana kalau kemudian kita ini mengalami hal yang serupa. Maka disinilah to listen. Mendengar tapi sama, berbeda maknanya. Jadi kalau ada gempa, ada gunung meletus, ada ya itu kita yang apa problemnya, itu yang kita jadikan strategi dakwah kita. Nah, termasuk itu yang mungkin kami lakukan. Arep gawe masjid durung ono modale ya kudu dikai modal, kan begitu. Nah, itu seperti itu. Kok ngomong ustaz Pak, pokoknya kerja keras, insya Allah Allah mesti akan memberikan. Iya, tapi awal sih itu loh, kayak waktu itu loh sih kan gitu. Itu seperti itu. Itu adalah to listen. Makanya sebenarnya kalau saya ada istilah hearing, Pak Kades ya, Pak Babin ya. Kalau ada hearing itu kan ya sering mek hearing tok, ngrungono tok, tapi gak tahu dilaksanakan. Mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman yang mau dilantik anggota DPRD gitu ya. Ada istilah sering hearing, rapat antara DPRD dengan dinas, DPRD dengan Kodim, DPRD dengan apa yang Polres gitu misalnya. Karena hearing ya wis hearing tok, saling ngrungokno. Tapi gak tahu dilakoni. Mestinya kalau saya diganti aja listening. Karena itu nanti akan ada action, akan ada implementasi, ada solusi dari masalah itu. Makanya kalau to hear itu dalam bahasa Arab isma'u, kalau to listen itu istami'u. Jadi misalnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ya, dengarkan, ya, rungokno ta, fa'an situ itu kan diam dan dengarkan, tapi dengarkan yang betul-betul direstapi, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Bukan isma'u, bukan to hear, kan begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ustadz Rahmat, ya tentu dengan istri dan teman-teman di PCM Wonosalam ini luar biasa. Itu saya kira implementasi dari surat An-Nahl itu. Tapi belum tentu wis ngoyo-ngoyo koyok ngene, misalnya gitu. Ngapunten Ustadz Rahmat, ojo arep-arep lem-leman. Oh, berjuang masih Pak Lurah iki apike kaya apa? Jenenge masyarakat itu gurung mesti ngelep kok Pak Lurah ya. Gurung mesti. Akhirnya apa diingatkan oleh Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Nek ana sing ngrasani, ana sing gak gelem memuji, ya sudahlah, tetap saja kita respon dengan baik. Nabi saja itu wong sak api-apike menungso nang nggone donya
Ya, nek ngomong alus apa mana nek Sukadiono ngomongi Surabayaan gini digedingi waktu biasa. Oh, Nabi aja orang sebaik itu masih digedingi kok. Abu Jahal, Abu Lahab iku dulure dhewe, tapi yo sik tetep ae ngelek-ngelekno Nabi Muhammad. Dan itulah menjadi resiko kita. Wis bijaksana nggih Ustaz, wis berusaha dengan tulisan tadi apa yang menjadi masalah itu kita carikan solusi, tapi gurung mesti dielem api. Kadang-kadang lapo Ustaz Rahmat iku ngoyo-ngoyo misalnya gitu, atau Pak Lurah buat program apa macam-macam, lurah itu pencitraan ya, itu bisa begitu supaya dipilih mana periode ketiga. Enggak tahu boleh apa enggak sekarang itu. Boleh Pak Lurah lagi masih boleh 8 tahun kan, berarti jadi kepala desa sekarang bisa 24 tahun, karena kemarin kan 6 tahun, kemudian ada perubahan undang-undang desa, sekarang 8 tahun, bisa 3 periode 24 tahun. Makanya nek umur 50 dadi lurah engko 74 kait pensiun gitu. Nah, jadi ini ya karena kita tahu semua bahwasanya orang itu ya macam-macam tadi. Kita kan sering nyampaikan manusia itu kan dibagi menjadi, dalam urusan hati itu kan dibagi menjadi 3. Ada qalbun salim, orang yang berhati sehat, orang yang hatinya terbuka untuk menerima kebenaran, itulah orang beriman. Tapi ada qalbun mayit, hati yang mati, hati yang menutupi dirinya dari kebenaran. Tapi juga ada qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini berpura-pura menerima kebenaran, tapi sebenarnya dia itu penolakannya malah lebih besar lagi. Qalbun salim itu hatinya orang beriman. Itulah yang pada masa Nabi dikenal dengan as-sabiqunal awwal. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dia berserah diri, memang mengakui kebenaran Nabi. Nah, orang yang seperti ini itu biasanya tadi kalau diajak berinfak, bersedekah, itu luwih gampang. Jadi pokoknya orang beriman itu naik berinfak, bersedekah itu mesti entengan. Enggak proposal keri-keri ayo. Pak Ketua ini paling mengintip nanggone Jokoroto iki. Wis gak tak sebut ya, pokoknya proposal kan aku. Saya paham. Dan itulah kepekaan. Mumpung saya masih jadi rektor kan begitu. Ya, dan alhamdulillah hatinya rodok sehat kan begitu. Nah, jadi paham. Ya artinya ya itulah. Makanya tadi kalau di surat yang saya baca tadi di sana kan dalam surat Al-Anfal ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang yang hatinya sehat, gampang disentuh, gampang disentuh. Berbeda dengan orang yang hatinya mati. Orang hatinya mati, wah angel.
Makanya dalam surat Al-Baqarah kan innalladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirum la yu'minu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, sami mawon. Arep tok kandani, gak tok kandani, ya tetep la yu'minu. Mereka tidak akan beriman. Arep tojak nyumbang, karo gak nyumbang, ya tetep aja gak nyumbang. Nah, tapi insya Allah kita tidak, kita bukan. Tapi ini saya sampaikan. Makanya kadang ada orang yang kaya, tapi dia tidak punya landasan iman. Taruhlah begini, dia harta kekayaan 1 triliun. 1 triliun. Itu kan wis sudah melebihi nisab yang ditentukan. Tek taruhlah 2,5% dari 1 triliun itu piro? 2,5% aja. 2,5 miliar. Tapi kalau kemudian itu bukan hati yang kolbun salim, ya tetap baik, gak akan anu. Padahal gini gak sampai 800 juta loh, gak sampai 1 miliar kan gitu ya, gampang. Ya karena susah. Karena apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kisyawatu walahum adzabun adzim. Allah itu telah mengunci hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka sudah bukan tulisan lagi. Jangankan tulisan, tuhir saja mungkin tidak. Pura-pura budek gitu ya. Nah seperti itu. Meskipun dia hartanya banyak, tetapi dia karena hatinya mati, itu yang kemudian tidak gampangan untuk mengeluarkan infak. Mestinya tadi kalau alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang mendirikan sholat itu, asal sholat itu betul-betul dilaksanakan dengan memahami hakikat sholat, itulah mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat itu hanya sekedar gugur kewajiban, tapi kalau mendirikan itu mengerjakan dan memahami hakikat sholat. Apa sih hakikat sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kamu dari berbuat keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kamu dari karakter medit, karakter bakhil. Itu mesti ada hubungannya itu. Bukan mengerjakan, yang mengerjakan bukan wami maros, tidak mungkin. Makanya dia yuqimuna sholat, mendirikan dia sholat dan memahami hakikat sholat. Kalau demikian orang itu akan menjadi apa ya, dermawan. Hatinya ini gampang disentuh, gampang berempati, gampang berinfak, gampang bersedekah. Tapi juga ada yang kolbun marid, hati yang mati, yang sakit. Yaitu wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir. Kok lali aku? Nah, ada terusannya ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ada sebagian orang, oh aku ini beriman, tapi sesungguhnya dia tidak sadar kalau dia itu sebenarnya nggak beriman. Ya kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Karena di dalam hatinya ada penyakit dan nek wis lorong ati ngono biasanya diperparah oleh Allah. Itulah orang munafik.
Makanya Allah itu paling gemes dengan orang munafik. Berinfak tapi untuk pencitraan. Nah, itu seperti itu. Dalam arti ya kemarin musim, nanti ini pilkada itu saya kira sama, banyak orang bersedekah itu. Pilkada itu nanti banyak bersedekah. Wong siji 50.000 ya. Sak keluargane sing nyoblos wong 7 iso oleh 350.000. Nah, itu karena pencitraan. Kemarin juga begitu, mungkin teman-teman mohon maaf ya. Ya karena ya memang sistem politik di kita ini ngapunten Pak Bin ya. Ya ada istilah NPWP lah. Nomor piro wani piro. Nah, itu yang saya kira memang problem kita. Maka orang-orang munafik itu kan ya engko siksane nang intipin rokok kan begitu ya. Nah, jadi itulah kenapa orang itu kalau hatinya sehat, hatinya orang beriman yang siap menerima kebenaran, maka kebenaran itu tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kebenaran itu kan ada 3. Ono bener sak karepe dhewe, ada bener karepe wong akeh, ada kebenaran yang hakiki. Bener karepe dhewe iku biasa ya sak karepe dhewe. Bener karepe wong akeh itu nanti dijustifikasi. Ini sudah keputusan bersama. Nah, tapi yang hakiki itulah yang berlandaskan kebenaran, landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga apa? Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Ono kok wong suwegih misalnya kan, nek wong Jawa tembelang ngarane suwegih ya suwegih. Nah, suwegih. Ono wong suwegih ku kadang-kadang belum tentu bahagia kok. Iku panganan enak kabeh. Ono lemper, ono wingko, ono apa maneh Pak Sidi? Telo buti. Itu panganan enak kabeh. Alhamdulillah kita ndak sakit, sehingga kabeh panganan iso dipangan, dan itulah yang membuat kita bahagia kan begitu. Tapi ono wong sugih loroe macem-macem, akhirnya dibatasi, gak oleh mangan karbohidrat akeh-akeh, gak oleh mangan gorengan, gak oleh mangan lemper. Itu membuat kita terbuka, itu bukan bahagia. Makanya Nabi itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kekayaan hati atau kekayaan yang hakiki? Kekayaan hakiki itu bukanlah terletak pada harta yang banyak, tetapi kekayaan hakiki itu adalah ketenangan hati. Pak Yudi ku tak delok macam-macam mau mangan ini. Nah, berarti Pak Yudi bahagia. Iya. Pokoknya los dol, ngono ya. Ya itulah bahagia. Dimasakno bojone gulai kambing, ditambahi sate kambing. Sepurane Dek, aku kolesterol lagi dhuwur misalnya gitu ya. Itu gak bahagia itu. Bahagia itu ketenangan hati. Nah, salah satu ketenangan hati itu adalah gemar berinfak. Orang nek gemar berinfak itu mesti dia akan tenang hatinya. Coba nek jenengan hatinya sehat ya. Hatinya sehat. Ada orang, mohon maaf, anak yang
ngemis di pinggir jalan. Dia belum makan. Mungkin kalau kita kayak 1000 misalnya ya. Tapi kalau hati kita ini hati yang kolbun salim, mesti nih kon durung mangan to nak. Iki tak kei duit 15.000 gawe tuku mangan. Oleh sego sak ngombene. Regane mbote gak berarti siji ku 1.000. Nah, itu seperti itu. Tapi orang kolbun salim mesti dia akan mikir, ingin selalu wallahu yuhibbul muhsinin. Selalu pengen berbuat ihsan. Nek berinfak ya tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita beri. Maka sedekah itu bisa membuat kita bahagia. Berinfak itu akan bisa membuat kita bahagia dan menjaga hati kita supaya tetap qalbun salim. Hujan ya. Yang kedua, ya kita, kalau hati pengen bahagia ya selalu mengingat Allah, karena dalam surat Ar-Ra'd itu kan dikatakan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang tenang beriman dan tenang hatinya karena selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan selalu ingat kepada Allah, hati kita akan bahagia. Kira tak cepet ya, hujan ya. Yang ketiga, kita ini kalau ingin bahagia, selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran setiap hari. Sempatkan waktu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran ini sebagai sifat, sebagai obat. Nah, itu akan membahagiakan. Nah, terakhir ada penelitian. Ada namanya Felix Neto dari Portugal University. Felix Neto ini, kalau kita ini ingin bahagia, maka jadilah orang yang gerapyak. Gerapyak itu suka bertegur sapa. Gerapyak itu artinya selalu tersenyum kalau ketemu orang. Sumeh, itulah kebahagiaan. Tapi wong nek gak pati ngguyu iku berarti ngempet. Ngempet. Nek awake dhewe ngguyu iku berarti mbasa utangnya akeh tetep ae ngguyu kan begitu ya. Itulah bahagia. Dan orang yang seperti ini itu biasanya umurnya akan lebih panjang. Umurnya akan lebih panjang. Nanti coba di googling Felix Neto itu. Pernah saya tulis di Matan itu, di majalah Matan. Mungkin bulan Maret ya kalau nggak salah itu. Orang yang gerabak, orang yang banyak bersyukur ya tadi gemar berinfak tadi itu. Nah, kalau sudah demikian itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak usah mencari, jangan mengukur kemudian nek wong sing paling enak ya sugih duit akeh, gemar berinfak, gemar bersedekah, itu bahagia yang sesungguhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Donyane ya bahagia, akhirate ya bahagia. Tapi kan angel. Duitnya akeh, donyane enak, tapi akhiratnya belum tentu enak, ya kan? Donyane kadang-kadang sorot, tapi nanti akhiratnya lebih enak kan? Lah sing sorot iku wis nang donya gak enak, nang nggone akhirat gak enak. Nah, ini yang saya kira harus kita hindari. Tapi saya yakin karena warga Muhammadiyah dan mungkin juga
teman-teman dari MWCNU, dari Majelis Ulama, ya. Saya kira kita sama-sama berjuang li'ila li kalimatillah melalui persyarikatan kita atau organisasi kita masing-masing, ya tentu kita semua ingin bahagia, ingin warga kita juga bahagia. Maka selamat untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosalam dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah Junggo. Mudah-mudahan pembangunan Masjid Al-Huda ini bisa berjalan dengan lancar. Proposalnya tetap tak tunggu, kan begitu. Tapi gak ngomong lah berapa. Dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu.